Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Maromi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Alauddin Manari, Madura. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang studi kasus pelanggaran konstitusi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Civics and Pancasila. Kasus yang saya pilih kali ini adalah dengan judul sikap diskriminasi pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit. Baik, sikap diskriminasi yang saya pilih di sini adalah sikap diskriminasi pada pelayanan kesehatan masyarakat di rumah sakit. Di mana kita ketahui tersendiri bahwa sikap diskriminasi adalah tindakan membeda-bedakan setiap warga negara berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dan sebagainya. Di mana perilaku diskriminasi ini sangat tidak disenangi oleh setiap manusia karena setiap orang mempunyai hak asasi mereka masing-masing. Di sini saya mengambil contoh dari salah satu rumah sakit bersalin di Jakarta Selatan, bahwa di sana ada sosok bayi yang meninggal dunia karena terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Orang tua bayi tersebut mengatakan bahwa bayinya tidak mendapatkan layanan inkubator usai lahir, padahal dia lahir masih dalam kondisi 6 bulan kehamilan. Namun protes orang tua tersebut justru berakibat negatif. Akhirnya orang tua tersebut dikeluarkan dari ruang persalinan. Namun sayangnya pada saat orang tua tersebut kembali ke ruang persalinan, bayi tersebut sudah dalam kondisi terbungkus oleh kain kafan lengkap dengan surat kematian dari rumah sakit tersebut. Kemudian setelah itu belum hilang rasa kaget, akhirnya bayi tersebut dibawa ke rumah kediaman duka. Namun setelah sampai di sana, ternyata setelah dibuka kain kafannya, bayi tersebut dalam keadaan masih dalam kondisi bernafas atau masih dalam kondisi masih hidup. Hal itu membuat orang tua itu kaget dan akhirnya membawa kembali ke pihak rumah sakit untuk dieksekusi lebih lanjut. Namun setelah masuk ke rumah sakit, ternyata bayi tersebut lambat mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit akibat diduga karena kurangnya biaya jaminan kesehatan Jamkesmas dari kartu BPJS Kesehatan. Baik, berdasarkan analisis yang saya ambil, tentunya kasus ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun Pancasila, di mana saya menemukan kebincangan terhadap penerapannya teruntuk pada pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua ada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Yang ketiga ada pasal 28I ayat 2 yang berbunyi setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu. Jadi dapat diketahui tersendiri bahwa seluruh kegiatan masyarakat di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk mematuhi dan menaati peraturan tersebut, di mana pelanggaran kasus kesehatan yang terjadi di rumah sakit sudah tertera jelas dalam pasal-pasal yang telah saya sebutkan tadi, di mana kita harus menjunjung tinggi tanpa terkecuali. Untuk yang kedua, jika kita analisis dari sila-sila Pancasila, perlakuan diskriminasi layanan kesehatan ini sangat merujuk terhadap sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki makna masyarakat Indonesia berhak hidup adil dan makmur serta berhak menghormati hak orang lain, yang mana di sini sudah terjadi penyelewengan terhadap nilai sila-sila tersebut, yang mana di sini sudah terjadi pembedaan perlakuan antara pasien yang dengan kartu BPJS atau pasien kurang mampu dengan pasien yang serba berkecukupan. Tentunya semua masyarakat ingin mendapatkan layanan yang sama di mata hukum maupun pemerintah, terutama dalam proses pelayanan kesehatan. Hal ini tentunya dapat dibuktikan bahwa rumah sakit lebih mementingkan administrasi dibandingkan dengan nyawa seorang. Kemudian jika dicerna lagi, perilaku ini juga bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang mana di sini sudah dari pihak rumah sakit sendiri sudah tidak ada rasa empati tersendiri terhadap keluarga maupun bayi tersebut, di mana
tidak merespon terhadap keluhan orang tua pasien, juga berperilaku seenaknya terhadap pasien, yaitu bayi tersebut sudah dinyatakan terbungkus kain kafan dan dinyatakan meninggal, padahal bayi tersebut masih dalam kondisi masih hidup. Sekian dari saya, itu saja. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.